Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita beribadah dalam rangka menghayati kematian Tuhan Yesus. Tetapi sebenarnya bukan kematian itu yang perlu kita hayati, tetapi mulai dari awal penderitaan Kristus. Kalau kita berbicara tentang penderitaan Kristus, mulai dia datang ke dalam dunia ini, dia mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan, tidak ada tempat, tidak diterima dan sebagainya. Tetapi hari ini peristiwa yang bagi saya sesuatu yang sangat mengerikan, ya, sangat menyedihkan dan menyakitkan. Orang yang sudah lama bersama-sama berkata, aku tidak tahu orang ini, aku tidak kenal orang ini. Seandainya di antara kita, saya dan Bapak Ibu berkata, saya tidak kenal saya, sesuatu yang bagi saya, ini kok sudah bertahun-tahun bersama tidak kenal. Yesus juga semacam itu, saudara sekalian. Petrus berkata, aku tidak kenal orang ini, aku tidak tahu dia, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Nah, itulah peristiwa yang terjadi sewaktu Yesus disalibkan. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, waktu Yesus dibawa ke bukit Golgota, orang bertanya, ini murid Yesus, aku tidak tahu apa yang kau maksud, aku tidak kenal orang ini, aku tidak tahu. Nah, saudara sekalian, kita sudah bersama-sama bersekutu menyembah Tuhan, kita bersekutu memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau kita berkata aku tidak kenal Yesus, tidak tahu Yesus, tidak mengerti Yesus, sedih Yesus kalau kita berkata aku tidak tahu Yesus. Ada seorang bintang film pernah berkata, di akhirnya tinggalkan Tuhan, dia katakan, saya tidak tahu iman saya dan saya tidak mengerti apa yang saya imani. Sudah dari nenek moyang dia percaya Yesus, tapi dia berkata aku tidak mengerti. Nah, saudara sekalian, sangat menyedihkan semacam itu. Hari ini tema kita, aku tidak kenal, kata Petrus, tidak kenal Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya mengajak kita berpikir sejenak di dalam hari ini. Peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang berat, peristiwa yang sulit bagi Yesus, bukan bagi kita. Jumat Agung, kematian Yesus, penyaliban Yesus adalah masa di mana Yesus sangat-sangat menderita, sangat sengsara di tengah-tengah situasi semacam itu. Saya teringat saat kala saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan masa silam saya waktu saya percaya Tuhan. Saya ingat ayah saya yang percaya Tuhan mengalami suatu pergumulan, dan beberapa waktu lalu adik saya berkata, bang, berat sekali ikut Tuhan. Saya katakan kepada dia, berat, tetapi tidak seberat ayah kita. Kalau kita hanya mungkin ditekan oleh macam-macam, tetapi ayah kita beberapa kali di dalam penjara dan akhirnya dia meninggal dalam penjara. Tidak seberat seperti yang saya alami. Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, apakah saudara dan saya punya pergumulan? Apakah saudara dan saya mengalami penderitaan, kesengsaraan? Coba hari ini, saat ini, bandingkan dengan pergumulan Yesus, dengan kesulitan Yesus, dengan penderitaan Yesus. Sebanding tidak dengan pergumulan kesulitanku di dalam mengarungi kehidupan ini. Petrus sudah lama bersama-sama mengikut Yesus, mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, berkata keras, bagaimanapun aku tetap akan ikut, tetap akan menyembah Tuhan. Tetapi tatkala di peristiwa kematian penyaliban itu, dia berkata aku tidak kenal, aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, inilah yang terjadi, yang dialami pada Yesus. Tetapi bukan di situ saja.
Saya katakan tadi masa pahit, masa berat pergumulan itu, sangat berat. Coba bayangkan, kita lihat filmnya tadi bagaimana Yesus menaik bukit Golgota. Tinggi itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tinggi sekali. Sekarang ada tangga-tangga, tahapan-tahapan itu. Dulu tidak ada tangga. Yesus masa-masa sulit, masa-masa berat. Bukan saja berat di dalam memikul beban, tetapi Yesus secara perasaan, saudara sekalian, dia dihina, dia dicaci maki. Suatu perasaan harga diri yang dianggap sampah oleh orang pada masa itu. Dia dihina. Coba Bapak Ibu, kadang-kadang kita mendengar kata yang mungkin tidak cocok sama kita, kita sudah merasa terhina dan merasa tidak nyaman. Tetapi Yesus, saudara sekalian, dia betul-betul dihina, dicaci maki, ya? Dia disakiti, real, nyata, dialami secara nyata. Kalau sekarang misalnya kita mendengar dulu perang sekarang di Timur Tengah, ada yang berkata begini, sementara begini, tidak jelas. Tapi kematian Yesus jelas, kematian dan penderitaan Yesus jelas, bukan hoax, bukan katanya, tapi jelas dan nyata. Nah, jadi saudara sekalian, Yesus itu banyak sekali dia disakiti, Yesus dikecewakan, Yesus dilecehkan, Yesus direndahkan. Itulah pengalaman Yesus, itulah yang terjadi pada diri Yesus. Apakah saya dan saudara pernah mengalami semacam itu? Saya pikir tidak seperti Yesus. Mungkin dikecewakan iya, disakiti mungkin iya, tetapi tidak separah seperti Yesus. Yesus dianggap tidak ada apa-apanya, dianggap sampah, bahkan lebih pada sampah. Itulah Yesus. Saudara dan saya tidak dianggap, ya, tetap dianggap sebagai manusia, meskipun ada kalau merasa menganggap kecil, menganggap kita ya kurang dan sebagainya. Tidak apa-apa dibandingkan Yesus, kecil, tidak seberapa itu. Satu sisi Yesus dikhianati, mulai dari orang yang terdekat. Siapa yang terdekat? Bendahara Yesus, Yudas, ya, dikhianati oleh Yudas. Nah, Yesus, saudara sekalian, lengkaplah semua penderitaannya itu, mulai dari ya caci makian, dihina, disakiti, dikecewakan, dilecehkan, direndahkan, dan dianggap sampah, dan sampai kepada pengkhianatan. Lengkap sudah penderitaan dan kesengsaraan Yesus. Secara manusia sakit, secara manusia sangat kecewa. Dengan demikian, saudara sekalian, kalau saudara dan saya mengalami pergumulan, kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dan mengganggu perasaan dan kehidupan kita, menyakiti dan terluka dan sebagainya, lihat Yesus. Kalau kita baca Ibrani pasal 12, ingat kepada penderitaan Yesus, belum seperti Yesus. Saudara sekalian, tatkala saya dan saudara mengalami pergumulan, tatkala saudara mengalami suatu kesulitan, kekurangan dan apapun yang kita alami yang tidak menyenangkan, ingat Yesus. Belum seberapa, baru ya segitu. Nah, saudara sekalian, kadangkala kita tidak melihat situ, hanya melihat diri, hanya melihat keadaan kita, maka kita tenggelam, kita susah, kita merasa macam-macam perasaan yang terjadi yang tidak menyenangkan. Yesus menjadi contoh di dalam penderitaan dan pergumulan, di dalam menghadapi kenyataan hidup, dalam rangka memperjuangkan cita-cita dan keinginan yang mulia penyelamatan umat manusia ini. Yesus contoh, menjadi panutan kita di dalam menghadapi pergumulan ini. Yesus lari? Tidak. Nah, saudara sekalian, kalau kita lihat di sini memberikan pengertian kepada kita, Jumat Agung memberikan pengertian
Ada peristiwa pengkhianatan, saya katakan tadi. Ada orang yang setia, ya, ada orang yang setia. Ada orang yang menyangkal, ada orang yang tidak mengakui. Itu peristiwa Jumat Agung. Orang yang sekedar berbicara, banyak cakap-cakapnya kata orang itu. Saudara sekalian, tetapi dia menyangkal Yesus, dia menolak Yesus, tidak menerima Yesus. Itulah Petrus. Saya harap kita tidak seperti Petrus. Jumat Agung memberikan pengertian kepada kita. Ada 3 bentuk manusia di situ, di dalam peristiwa itu. Ada pengkhianatan, ada orang diam. Bapak Ibu perhatikan, pelajari Alkitab itu. Ada para murid diam, dia tidak berbicara. Ada yang berkata seperti Petrus, ya. Saudara sekalian yang kasih dalam Yesus, di dalam peristiwa itu ada orang yang berpikir, lihat dan tunggu. Di dalam manusia ini banyak sekali orang yang lihat dan tunggu. Kalau dia melihat, wah ini akan baik, menguntungkan, dia jalan. Tapi kalau dia akan merugikan, maka dia diam, bahkan meninggalkan itu. Lihat dan tunggu. Itu hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Selain itu, di dalam peristiwa Jumat Agung ada kelompok orang percaya, kelompok orang yang tidak percaya, orang yang bimbang, dan ada yang tidak memahami dan menyadari, mengerti apa yang dikatakan Yesus. Jadi peristiwa kematian Yesus melahirkan, mengajarkan kepada kita ada beberapa bentuk manusia. Ada orang percaya, ada bimbang, tidak percaya, ada yang sadar bahwa apa yang dikatakan Yesus selama-sama bersama-sama mereka betul, sadar itu. Tapi ada yang tidak percaya, tidak mengakui itu. Saudara sekalian, ini peristiwa Jumat Agung itu. Dengan demikian menjadi pembelajaran bagi kita. Di dalam Jumat Agung itu ada orang baik, ada orang setia, ada orang yang tidak, ada orang yang hanya nonton dan sebagainya. Ada pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ini yang saya sebut pro dan kontra. Jadi di tengah-tengah para murid itu terjadi pro dan kontra. Ada yang berkata betul, ada yang setelah melihat, aku tidak percaya. Pro kontra. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita semua umat Tuhan, kita tidak ada pro kontra bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia pasti akan bangkit dan menjemput kita bersama-sama dengan kita. Keadaan seperti ini yang dialami Yesus dan misalnya terjadi dengan kita, sesuatu yang menyedihkan. Kita sedih, kita kecewa, kita mungkin terluka, mungkin kita ya bingung dan bimbang dan macam-macam berkecamuk dalam pikiran dan hati kita. Manusiawi. Sama dengan Yesus, secara manusia dia sakit, dia kecewa, tetapi dia tetap setia. Dia tidak membalas. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari Alkitab, kata firman Allah, itu dia tidak membalas. Dia punya kemampuan membalas. Dia punya kesanggupan untuk memperlakukan mereka lebih apa yang mereka buat. Tetapi Yesus tidak sama sekali. Ya. Dia menjalani apa yang dilakukan, dikerjakan orang, dia jalani sampai ke kematiannya, menyerahkan nyawanya. Yang menarik bagi kita semua, Yesus tetap setia.
Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, diperlakukan sebagai sampah dan dihina dan dilecehkan, itu dia tetap setia. Dia tidak mundur, dia tidak lari, dia tidak lari ke kiri ke kanan, dia tetap setia, maju. Saudara sekalian, apapun yang menjadi tantangan bagi kita, kita seharusnya belajar seperti Yesus, tetap maju. Saudara sekalian, kadangkala orang di tengah-tengah pergumulan itu mengalami mundur, lemah, tak berdaya dan tidak setia. Yesus tidak, dan kita perlu belajar itu. Yesus tetap melaksanakan tugas. Ia tidak meninggalkan tanggung jawabnya, ataupun dia diam hanya melihat, tidak. Dia terus menerus dikecewakan, dilukai, apapun juga dia tetap terus maju, terus maju. Saya belajar di sini banyak kesulitan. Sejak saya ikut Tuhan, saya banyak belajar pada Yesus. Maka saya semakin hari semakin matang mengikut Tuhan, dan saya tidak mau kecewa meskipun dikecewakan. Tidak mau sakit hati maupun disakiti. Yesus mengampuni orang-orang dan menerima orang-orang yang memperlakukan dia tidak baik. Kita belajar itu, dan saya belajar, terus menerus belajar. Dan demikian Bapak sekalian, sebagai umat Tuhan kita perlu mengikuti jejak Tuhan. Kita mengikuti teladan yang Tuhan berikan. Kita mengikuti apa yang Tuhan telah buat. Kita ikut ke sana, jangan ikut orang. Kalau ikut orang kita tersesat. Kalau ikut orang karena kita salah. Tapi kalau ikut Yesus, kita akan sampai kepada tujuan. Ikut Yesus. Saudara dan saya, kita beribadah, kita bukan ikut orang, ikut Yesus. Maka kita mengikuti jejak Tuhan dalam kehidupan ini. Kita setia, kita mengampuni, kita bersama-sama melayani, kita sama-sama untuk menyelamatkan orang dari kesengsaraan. Itulah tugas kita, itulah Yesus. Demikian saudara sekalian, kesimpulan kita Jumat Agung diberitahukan bahwa ujian hidup itu tidak gampang. Ya, perjalanan hidup itu banyak liku-likunya, banyak susahnya, banyak senangnya, macam-macam. Ya, hidup itu berat. Ya, tapi jangan mulai dengan kata berat, tapi mulai Yesus Tuhan sanggup. Memang berat, tapi Yesus Tuhan sanggup mengangkat berat itu. Mencapai cita-cita dan tujuan bukan sesuatu yang gampang. Harus diperjuangkan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan ketaatan di dalam kehidupan ini. Ya. Dibutuhkan. Jumat Agung merupakan bukti kesetiaan. Pengajaran kesetiaan kepada kita. Setia. Setia, 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 setia. Penderitaan dan kesengsaraan apapun yang terjadi di dalam hidup ini, saudara sekalian, dalam rangka untuk memurnikan iman kita, memurnikan panggilan kita, membuat kita sungguh-sungguh. Jadi bukan untuk menjatuhkan. Yesus, dunia ini ingin menjatuhkan Yesus, menghancurkan Yesus, tetapi bukan itu tujuannya. Memurnikan, melihat kesetiaan saya dan saudara. Apakah di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah masalah kita dan beban itu, apakah saya dan saudara murni, tulus, ikhlas, tetap setia atau tidak? Kalau senang-senang saja, nah terlihat itu. Tapi di tengah-tengah pergumulan dan beban yang berat itu, ketahuan di situ. Dan tujuan penderitaan itu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menyengsarakan, tetapi untuk memurnikan iman kita, supaya di balik penderitaan itu ada kesukaan dan kedamaian. Pengalaman pahit
berat itu dalam rangka menguji saudara dan saya. Apakah saudara dan saya tetap setia atau tidak? Tetap berbakti atau tidak? Tetap menyembah Tuhan atau tidak? Itulah tujuannya. Bukan untuk menjauhkan kita, bukan untuk mencerai-beraikan kita, tetapi untuk membuat kita semua setia. Setia kepada Tuhan, setia mengagungkan Tuhan. Tuhan setia sampai akhir. Tuhan tetap terus-menerus menyiapkan sesuatu yang terbaik buat kita. Mulai dari kedatangannya, kematiannya, dan nanti hari Minggu kita akan melihat bagaimana lebih dalam lagi kemenangan Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, sebagai akhir, kalau saudara dan saya punya pergumulan, lihat pergumulan Yesus. Baca Alkitab, bagaimana pergumulan Yesus. Maka kita akan kuat dan kita dapat belajar.